Hari ini saya akan sharing pengalaman beggar pertama kali saya semenjak saya investasi di pasar saham. Apa sahamnya? Sahamnya adalah Telkomsel. Let's go! Halo, salam kenal, nama saya Yusuf Arifin Yusuf. Buat kalian yang baru pertama kali main ke channel ini, welcome to our channel. Di channel ini, saya biasa sharing tentang pasar saham, investasi, properti, bisnis, maupun seputar tentang kartu kredit. Dan hari ini, saya akan sharing pengalaman saya, bagaimana saya melalui naik turunnya saham Telkomsel ini selama 3 tahun, dan akhirnya saya mendapatkan beggar pertama saya. Dan hal-hal apa aja sih yang mungkin teman-teman bisa pelajari juga, agar kalian bisa mendapatkan mungkin beggar pertama kalian. Yang pertama, saya butuh berapa lama sih untuk mendapatkan beggar pertama saya? Jawabannya adalah 3 tahun. Nah, saya pertama kali membeli saham Telkomsel ini di 16 Juli 2021 di harga 322. Dan harga termurah yang saya pernah beli di saham Telkomsel itu adalah Rp294. Jadi ada harga murah, harga mahal. Saya ingat harga rata-rata saya adalah di 368 sekian. Dan ya, seperti yang saya ngomong, 3 tahun itu tidaklah mudah. Kalau kalian cuma dengar yang mudah sekali, tetapi dalam 3 tahun ini, setelah saya beli saham Telkomsel, itu tidak langsung naik harganya. Tetapi sempat turun dulu, sempat juga naik kencang. Ya, mungkin sekitar 20-30%, tapi akhirnya nyungsep lagi, turun lagi, balik lagi mungkin ke 0. Dan baru selama perjalanan 3 tahun ini, saya baru mendapatkan beggar pertama saya di saham Telkomsel ini. Yang kedua, apakah saya sudah jual saham Telkomsel saya? Jawabannya sudah. Saya sudah menjual 50% kepemilikan saya di saham Telkomsel, karena menurut saya harga sekarang tidaklah murah. Saya pernah bilang per wajar Telkomsel itu di 11 kali. Kurang lebih estimasi saya di harga 660, dan bisa dilihat ya di saat saya screenshot saya punya portfolio itu harga rata-rata saya di 368, dan harga waktu itu ada Rp750, dan saya waktu sedang floating profit 103,8%. Langsung saya jual 50%, dan per hari ini saya bikin video ini di tanggal 21 Agustus 2024. Itu TOTL sedang turun ke harga Rp675, dan floating profit saya juga sedang turun menjadi 83,42%. Strategi saya adalah sesudah profit 100%, lalu saya jual setengahnya. Nah, menurut saya kinerja Telkomsel ini masih sangat bagus sampai kuartal 2 2024. Apalagi kontrak yang didapatkan itu sangat on the track. Oleh karena itu, mungkin menurut saya Telkomsel ini masih bisa naik kinerjanya. Oleh karena itu, harganya kemungkinan masih bisa naik juga. Tetapi bisa aja tiba-tiba ternyata kinerjanya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Oleh karena itu, saya nggak tahu nanti harganya naik atau turun. Saya biarin aja, paling nggak saya sudah mengamankan profit saya sebagian. Yang ketiga, ada 3 hal yang menurut saya ada yang kita bisa belajari selama 3 tahun ini. Yaitu yang pertama adalah kesabaran. Kenapa? Karena ya jujur, untuk mendapatkan beggar ini tidaklah mudah. Saya bilang tadi butuh 3 tahun, dan menurut saya kalau saya tidak sabar, ya nggak mungkin saya bisa mendapatkan beggar pertama saya di saham Telkomsel ini. Ngomongnya mudah, tapi buat Anda yang sudah pernah menjalankan, Anda pasti tahu apa yang saya maksud. Benar-benar tidak mudah. Yang kedua, yaitu adalah fokus ke kinerja masa depan perusahaan. Kenapa saya yakin betul dengan Telkomsel? Ya, karena saya tahu ya, kontraknya sampai sekarang itu masih on the track banget. Saya tahu masa depan. Sedangkan laba bersih daripada saham konstruksi itu sebenarnya ada laggingnya. Artinya kontraknya sekarang didapatkan, tapi kontrak ini kan sedang dikerjakan. Pendapatan atau laba bersih yang di laporan keuangan itu baru tercermin setelah proyeknya serah terima. Tapi paling tidak kontrak sudah bagus dulu. Kalau kontraknya bagus, yang kontrak dapatnya yang besar, ya cenderung harusnya pendapatan laba bersih itu juga ikut besar nantinya. Nah, makanya saya masih menaruh harapan besar untuk Telkomsel ini di tahun 2025 bahkan 2026, karena ya kontrak sekarang yang didapat itu udah bisa dibilang all time high kalau ternyata target di 2024 ini tercapai. Tapi sih saya sangat optimis target itu bakal tercapai. Yang ketiga,
sesuai dengan baju saya ini. Kamu tahu apa yang kamu beli. Jadi ya namanya harga saham naik turun. Ada yang ngomong bandarmologi, ada yang pakai technical analysis. Bebas kalian mau menggunakan apa. Tetapi saya pengen ngomongin, ya kalau kalian bisa lihat di sebelah sini, teman saya kebetulan alirannya berbeda dengan saya. Kalau kita lihat sebelah sini ya, ada merah bandarnya sedang jualan. Kalau kita waktu itu ikut jualan juga, ya nggak mungkin kalian bisa mengikuti perjalanan Bagger ini. Ya, tetapi kalau kalian fokus ke kinerja, kalian tahu apa yang kalian benar-benar beli, kalian itu di tengah jalan tuh nggak akan goyang. Kalau kalian perhatiin mungkin beberapa minggu yang kemarin, itu kan ada kejadian kalau market crash di US, di Jepang. Di Jepang satu hari minus 12%. IHSG kalau nggak salah waktu itu minus 4%. Tetapi per hari ini, IHSG udah all time high lagi. Siapa yang bisa menebak market? Nggak ada yang bisa. Oleh karena itu, ketika Anda tahu kinerja perusahaan itu, Anda tahu apa yang Anda beli, hati Anda akan lebih stabil. Saya nggak bisa ngomong tenang 100%. Ya, karena kita tahu di saat uang yang kita masukkan ini makin besar, hati kita sebenarnya ya cenderung tidak tenang. Apalagi udah profit Bagger. Sayang dong kalau tiba-tiba langsung drop 50% gitu kan. Pinginnya jualan bener. Tetapi apabila Anda tahu apa yang Anda beli, cenderung hati Anda akan lebih tenang. Karena ya benar, Anda tahu apa yang Anda beli. Bukan ikut-ikutan orang, bukan ikut-ikutan bandar, bukan ikut-ikutan orang lain. Nah, kalau Anda suka dengan cara saya berpikir, Anda suka saya cara menganalisa saham, dan Anda juga ingin belajar saham dari nol yang belum punya basicnya, dan ingin belajar juga, ini ada sebuah kesempatan di mana saya buka kelas belajar saham dari nol. Ini batch kedua. Nah, kenapa batch kedua? Karena batch pertama itu sebenarnya tanpa disengaja. Teman saya mungkin sering lihat saya sharing tentang YouTube, tentang saham di Instagram saya, di YouTube saya. Nah, kebetulan dia juga mau belajar sama saya. Saya bilang, enggak deh, saya masih belajar juga. Kebetulan saya suka belajar gitu ya. Nah, dia bilang, lu kan sudah pernah belajar sama Bro Kevas, sama Bro Rifan Kurniawan, Pak Eros Perwita, Bro Philbert Ferdinand, ikut komunitas Think juga, ikut masterclass-nya Andri Hakim juga. Ya mungkin dia tahu saya banyak tentang saham. Dan dia berasumsi saya bisa. Saya bilang, coba deh, tapi saya nggak mau murah-murah ya, karena saya mungkin nggak punya waktunya, karena Senin sampai Jumat saya juga bekerja gitu. Nah, dia bilang, berapa harganya? Waktu itu batch pertama harganya 4 juta, dan sekarang batch kedua ini harganya 5 juta. Kelasnya secara offline hari Sabtu di 21 dan 28 September. Artinya 2 kali pertemuan, full day, ya dari pagi sampai sore, kita belajar secara offline ketemuan, dan hanya 5 slot saja. Investasinya sebesar 4,5 juta dan sudah terisi 2 orang. Masih sisa 3 slot lagi. Jadi apabila kalian ingin belajar bersama-sama dengan saya, bisa DM ke Instagram saya di Yusuf Arifin Jusep. Sampai ketemu di September dan bye-bye.